ada Luna Gayatri. Iya. Alvin Dwi Novelina. Ada. Raudatul Inayah ada. Ada. Kemudian Nova Aulia Putri Cahyani. Ada. Dwi Yuliana Rizky. Ada. Sofia Tusolihah ada. Ada. Suci Violeta Putri ada. Ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi tentang cerpen. Kita melanjutkan dari yang kemarin. Anak-anak ada yang masih ingat tidak materi cerpen yang kemarin? Iya, Ji. Materi pertemuan kita kemarin adalah tentang struktur dan kaidah pembahasan teks cerpen. Bagus sekali. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya. Oh iya, silakan Suci. Struktur cerpen ada orientasi, rangkaian cerita, komplikasi, dan resolusi. Bagus sekali, betul sekali. Oh iya, untuk kaidah kebahasaan ada yang ingat? Ada, Bu. Ya, silakan Inaya. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah sudut pandang, dialog, kata benda khusus, uraian deskriptif, majas nilai, majas metafora, dan majas personifikasi, serta yang terakhir kata tanya retoris. Kata tanya retoris. Iya. Tadi majasnya ada apa saja? Nama majas apa? Iya, majas nilai. Majas metafora. Majas personifikasi. Baik, anak-anakku hebat semuanya. Semuanya masih ingat dengan materi yang kemarin ya? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara bercerita dengan baik. Bercerita yang baik anak-anak akan sangat bermanfaat untuk kalian. Nanti ketika kalian di dalam masyarakat, kalian akan pandai berkomunikasi dengan orang lain sehingga orang lain bisa paham, mudah mengerti dengan apa yang akan kalian jelaskan. Nah, sekarang untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, nanti ketika Bu Fia bertanya, siapa kita? Kalian akan bisa menjawab, siswa SMP Negeri 1 Tumurjo, gitu ya. Kalau Bu Fia tanya, siswa SMP 1 Tumurjo, kalian harus menjawab cerdas, berbakat luar biasa. Siap ya? Siap. Anak-anak, siapa kita? Siswa SMP 1 Tumurjo. Siswa SMP 1 Tumurjo. Cerdas, berbakat luar biasa. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
PowerPoint yang menerangkan tentang langkah-langkah bercerita. Baik anak-anak, Bu Fia akan menampilkan PowerPoint. Silakan diperhatikan dengan baik. Materi kita masih materi tentang cerpen. Materi kita adalah tentang cerpen, yaitu langkah-langkah Bercerita. Nah, sebelum Bu Fia menyampaikan materinya, Bu Fia akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi ini, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerpen. Untuk apa? Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menentukan langkah-langkah bercerita dengan baik. Yang kedua, coba Inayat dibaca. Menentukan peran setiap anggota kelompok untuk menceritakan cerpen dengan penuh percaya diri. Nah, artinya nanti selesai pembelajaran diharapkan kalian semua akan mampu bercerita dengan baik sesuai dengan langkah-langkah bercerita dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, coba Aji dibaca Aji. Menceritakan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan beserta langkah-langkahnya dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita, anak. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menceritakan pengalaman. Karena cerpen itu bisa didapatkan dari pengalaman pribadi, bisa dari hayalan, bisa dari apa yang kita lihat di masyarakat sekitar kita. Nah, setelah itu, sekarang karena tadi materinya bercerita, sekarang Bu Fia tanya, apakah bercerita itu? Yuk, silakan Sofi dibaca bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang diperdengarkan dengan rasa menyenangkan. Nah, jadi anak-anak yang namanya bercerita berarti dilakukan secara dilakukan secara lisan. Baik anak-anak, berarti nanti yang namanya bercerita itu disampaikan melalui lisan, menggunakan alat ataupun tanpa alat. Anak-anak pernah melihat orang bercerita membawa boneka? Pernah. Berarti bercerita menggunakan alat. Ada juga bercerita menggunakan gambar. Jadi bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan boneka, atau menggunakan yang lain dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng. Artinya apa? Karena di dalam cerpen ini kalian boleh mengambil dari pengalaman pribadi, boleh mengambil dari pengalaman orang lain, bisa hanya dari hayalan saja. Kalian hanya memikirkan hayalan, kemudian dibuat menjadi cerpen. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah bercerita dengan baik? Ayo Suci, coba dibaca 1 dan 2. Simak atau baca keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok atau kerangka cerpen. Nah, yang kedua pahami dulu Suci. Yang kedua, Pahami isi cerita berdasarkan unsur dan struktur cerita. iya. Ayo Bintang, yang ketiga dan keempat dibaca. Tentukan ide pokok atau kerangka cerpen. Iya. Kembangkan ide pokok cerpen menggunakan bahasa sendiri. Nah, dari sini anak-anak, cerpen kalau mau diceritakan itu berarti cerpennya sudah ada atau belum? Sudah. Nah, sudah ada cerpennya, maka cerpennya harus dibaca. Kalau disimak apa? Berarti bisa pakai YouTube apa enggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau pakai YouTube kita simak, kemudian kalau yang menggunakan teks bisa kita baca mulai awal cerita sampai akhir cerita. Setelah itu
yang paling penting. Oh, yang ini yang paling penting, yang paling penting diambil pokok-pokoknya saja. Setelah diambil pokok-pokoknya, barulah pokok-pokok cerpen itu tadi diungkapkan kembali, tapi menggunakan bahasanya sendiri. Apakah perlu hafalan, anak-anak? Belum. Ada yang perlu hafalan? Ada yang perlu hafalan, ada yang tidak. Tetapi yang paling bagus itu anak-anak cerpen jangan dihafal. Yang betul cerpen dipahami. Nah, setelah paham, kan sudah baca ya cerpennya ya. Setelah dibaca, dipahami. Setelah itu cerpennya ditutup, ambil kertas, tulis lagi. Tulis lagi, tapi diambil yang pokok-pokok saja. Nah, contoh misalnya masa kecil Joko Tingkir. Misalnya, ini waktu cerita Joko Tingkir. Masa kecil Joko Tingkir. Terus masa remaja Joko Tingkir. Masa dewasa Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir keutamaannya apa? Yang ditulis itu saja. Nanti ketika bercerita, kalian boleh membawa ide pokoknya itu dibaca. Oh, pertama masa kecil Joko Tingkir. Masa kecil Joko Tingkir. Nah, masa remaja Joko Tingkir. Ketika dia sudah dewasa, jadi kalian urutannya masih tetap karena ada ide pokok yang kalian catat tadi. Sekarang setelah ada, nah bagaimana sih bercerita dengan baik? Yang pertama, urutan cerita harus tepat. Bahasanya boleh berbeda, nah kalimatnya boleh berbeda, tetapi urutannya harus tepat. Kemudian yang kedua, menggunakan pelafalan yang tepat. Yang namanya pelafalan itu berarti bagaimana kalian mengucapkan bunyi suara. Ada yang masih kesulitan mengucapkan huruf R? Coba ayo. A, I, U, E, O. Pintar semua. Ada yang ini. R, pintar semua. Ada yang ini ya, bisa semuanya ya. Pelafalannya bagus semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau pelafalannya sudah tepat, kita lanjutkan yang ketiga yaitu intonasi sesuai. Apa sih yang dimaksud dengan intonasi? Nada suara. Iya, betul sekali Suci. Jadi intonasi itu adalah nada suara. Nada suaranya harus sesuai. Nadanya orang yang sedang marah, nadanya orang yang sedang bertanya, nadanya orang yang sedang memberi berita, semuanya memiliki intonasinya masing-masing. Yang keempat adalah mimik dan gestur. Anak-anak, kalau mimik itu hubungannya dengan wajah, perubahan air muka. Kalau gestur hubungannya dengan gerak tubuh. Betul sekali, pintar semuanya. Jadi anak-anak di dalam bercerita itu perlu ada mimik, ada gestur. Jadi kalau kalian bercerita jangan begini. Kawan-kawan, saya akan bercerita. Jangan, yang bagus itu boleh bergerak tangannya. Mungkin perlu kakinya disesuaikan dengan isi cerita. Nah, kemudian yang kelima adalah suara harus jelas. Maksudnya apa, anak? Disesuaikan. Kira-kira suara saya sampai di belakang sana bisa dengar semua apa enggak? Nah, kapan waktunya harus suara keras? Kapan waktunya harus suara yang lirih atau lemah? Asalkan semua bisa mendengar. Yang terakhir adalah percaya diri. Orang bercerita, Nana, kalau tidak percaya diri, meskipun kalian sudah paham isinya, biasanya ceritanya akan hilang, blank. Kemudian kakinya mulai bergerak, tangannya juga mulai bergerak, ya kan? Nah, setelah itu kalau waktunya bercerita, kawan-kawan, hari ini saya akan bercerita tentang, judulnya adalah botak. Pernah lihat enggak yang seperti itu? Nah, kenapa? Karena dia tidak percaya diri.
Di